Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini kita mengangkat topik yang belum pernah kita angkat, yang sangat penting sekali bagi perekonomian Indonesia, yaitu topik family office. Nah, saya pilih, sebetulnya banyak sudah yang memberitakan dalam 2-3 hari ini, tetapi saya pilih 2 berita dari Tempo yang kebetulan diturunkan berturut-turut selisih 2 jam. Nah, yang pertama judulnya begini, skema family office, _2, Luhut gencar realisasikan. Apa alasannya? Nah, ditulis oleh Tempo, Ketua DEN, Luhut Panjaitan, sebut tim pembentukan family office dimulai bekerja pada 13 Maret 2025. Gagasan family office dilontarkan Luhut sejak 2024. Ini lead-nya ya, kunci dari paparan Tempo kali ini. Nah, secara lengkap ditulis begini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tim pembentukan family office antara pihaknya dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai bekerja pada Kamis 13 Maret 2025. Penerapan family office ini sempat menjadi bahan pembicaraan beberapa waktu lalu, terutama saat pertama kali gagasan ini dilontarkan oleh Luhut pada tahun 2024. Lantas, apa alasannya pemerintah ini menjalankan family office kali ini? Nah, dikutip perkataan Luhut, tim bekerja mulai besok. Tim kami bekerja dengan timnya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Nah, gitu ya. Lalu menurutnya, tim pembentukan family office dari sisi DEN telah bekerja selama 6 bulan terakhir. Nah, ini mungkin informasi dari Tempo ini perlu kita ingat-ingat nih ya. Jadi, Pak Luhut sendiri mengatakan ini family office ini konsepnya sudah mereka siapkan selama 6 bulan berjalan ini ya. Berarti sejak era pemerintahan Jokowi. Dalam hal ini, tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku. Tapi ini menarik ya, 6 bulan kan DEN-nya belum sampai 6 bulan ya. Jadi mungkin Pak Luhutnya yang bekerja 6 bulan ini, DEN-nya kan ya sesuai dengan masa jabatannya. Tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku terkait. Salah satunya adalah investor Amerika Serikat, Ray Dalio. Ya, kalau kita komentari sedikit, saya ulangi ya. Pak Luhut mengatakan ini sudah dilakukan selama 6 bulan ya. Jadi kalau dilantik Oktober dan itu di akhir November, Desember, Januari, Februari belum sampai 6 bulan. Artinya ini ketika diutarakan di akhir periode Pak Jokowi oleh Pak Luhut, dia sudah punya tim untuk menyiapkan ini. Bahwa sekarang dikatakan tim DEN ya, tim Dewan Ekonomi Nasionalnya mestinya nggak sampai 6 bulan ya. Nah, ini yang mungkin salah satu yang kadang belakangan ini suka membingungkan publik ya. Mana yang merupakan persiapan lama, mana yang mendadak diumumkan, lalu yang persiapan lama itu apakah hanya oleh tim tertutup, tanpa ada uji publik, tanpa ada naskah akademis, dan seterusnya. Nah, menurut saya, sepenglihatan kita dari berita ini, ya family office ini dikerjakan oleh tim yang relatif tidak terpublikasi ya, kajiannya dan sebagainya. Dan disebut-sebut menerima masukan dari salah satunya adalah investor Amerika, Ray Dalio. Ya, kita sebagai masyarakat saya kira perlu mencari tahu Ray Dalio itu siapa, rekam jejaknya bagaimana di dunia. Ya, kita tidak hanya melihat dia seorang investor saja, kita harus tahu juga mestinya ya. Tapi saya lanjut dulu baca. Dalam beberapa bulan ke depan, Luhut juga akan melaporkan pembentukan family office kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sudah mendapat sinyal persetujuan dari Presiden. Ini saya kira Tempo menggunakan kalimat-kalimat yang bagus ini ya. Kalau kita mencermati, yang diberikan oleh Prabowo baru sinyal persetujuan loh. Kita belum ada lihat pernyataan resmi atau surat keputusan ya. Jadi dari Presiden Prabowo menurut klaim Luhut sudah memberi sinyal. Nah, malah begini ke pernyataannya, Presiden sudah memberikan go ahead saat bertemu di istana waktu itu. Jadi secara teknis kami laporkan ke Presiden nanti, ujarnya menambahkan. Itu kata Luhut ya. Nah, Tempo lalu memberikan laporan begini, awal mula gagasan family office dan alasannya. Pada Januari lalu, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan mengatakan
bahwa studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Saat itu dia juga optimis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut. Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului, ujar Luhut nih ya. Untuk diketahui, gagasan family office di Indonesia pada mulanya dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang lalu ya, periode keduanya. Wacana itu disampaikan Luhut pada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024, jadi panjang juga ya, udah hampir setahun, 10 bulan ya. Kami dorong Bali ini menjadi hub pusat untuk family office seperti Hong Kong dan Singapura, kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, 18 Mei 2024. Jadi ini bagus ini, Tempo melaporkan asal-usulnya ini. Sebagai informasi, family office merupakan sebuah lembaga atau perusahaan bisnis yang mengelola dan mengurus keuangan keluarga kaya. Tujuan utama dari skema family office adalah untuk menyediakan layanan keuangan dan investasi yang terpusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Ya semacam itu ya, tapi kalau saya pakai bahasa orang awam, ya maksudnya bagaimana si keluarga kaya itu betahlah investasi di Indonesia kan, karena ada skema khusus untuk mereka. Jadi ada perlakuan khusus untuk keluarga-keluarga kaya ini udah terang-terangan kan dikatakan keluarga kaya. Pemerintah meyakini family office akan menarik investor kaya untuk menempatkan uangnya di Indonesia. Tapi ini keyakinan pemerintah yang diutarakan oleh Luhut ya di waktu-waktu lampau dan nampaknya ditegaskan kembali sekarang. Pada Juli 2024 Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan PDB dan lapangan kerja melalui skema investasi family office. Nah, dia harus datang kemari Indonesia. Ini kutipan keluar Luhut ya. Maksudnya si orang kaya dan duitnya tadi, misalnya dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar Amerika Serikat. Dia harus investasi berapa juta dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi itu nanti yang kita pajakin, ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya. Sebagaimana dikutip dari Antara. Nah lanjut, menurut data dari The World Report, kata Luhut, Asia akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 38,3% pada periode 2023-2028. Ini nggak jelas ini 38,3% ini selama 5 tahun apa bagaimana kelihatannya selama 5 tahun ya, bukan tiap tahun. Tak hanya itu, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan meningkat. Nah ini dana yang berseliweran di luar negara-negara maju itu dibilang ada 11 triliun dolar Amerika Serikat loh. 11 triliun dolar Amerika, saya ulangi lagi ya. Yang mereka mau cari tempat nangkringnya lah, bahasa kerennya gitu. Jadi si modal ini jalan-jalan terus cari tempat nangkring menurut Luhut. Nah, kita sediain tempat nangkringnya kalau komentar saya. Nah, pada kesempatan lain Luhut juga menyatakan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali. Ini biasa ya, beliau selalu begitu. Saat itu ia menyampaikan bahwa tim yang menangani program ini telah mulai bekerja. Jadi sudah kunjungan juga ke negara wilayah lain yang telah menerapkan konsep serupa. Ada Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan dana keluarga kaya dilakukan di wilayah tersebut, serta menjadikannya sebagai tolok ukur dalam penerapan konsep investasi serupa di Indonesia. Luhut juga berharap skema family office dapat diperluas di kota-kota lain seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Tadi Bali ya, sekarang tambah Jakarta dan IKN. Jadi Pak Luhut ini sudah studi banding sebelum DEN ini berarti kan. Nah sudah studi banding kemana-mana. Nah itu berita kedua, lanjutannya 2 jam kemudian. Judulnya Luhut getol bentuk family office sejak tahun lalu. Lembaga apakah itu? Tempo juga yang menulis. Nah, disebut lagi, diulangi sedikit, Ketua DEN Luhut membentuk family office, pihaknya dengan Kemenko Perekonomian mulai bekerja 13 Maret, berarti ketika berita ini dibacakan ini sudah bekerja nih. Nah, gagasan ini dulu pernah dilontarkan pertama kali pada 2024. Nah, dikutip begitu. Nah, kemudian
Dalam hal ini, tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku terkait. Salah satunya adalah investor Amerika Serikat Ray Dalio. Ini jadi nama ini lagi beredar nih. Dan antara juga dia ada disebut-sebut, ini juga disebut-sebut, dan berbagai hal lah. Sementara itu untuk beberapa bulan ke depan, Luhut juga akan melaporkannya kepada Presiden Prabowo. Dia mengaku sudah sama nih berita dengan sebelumnya. Nah, yang baru dari berita ini adalah mengenal apa itu family office. Nah, untuk diketahui ini laporan Tempo tidak sepenuhnya mengutip Luhut ya. Family office merupakan lembaga atau entitas yang mengelola kekayaan para individu dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Entitas tersebut memainkan peran penting dalam membantu individu dan keluarga kaya mematuhi peraturan pajak domestik maupun internasional dengan cara yang sah dan efisien. Ya, kuncinya tetap keluarga kaya, diberi layanan khusus meskipun dikatakan dia harus bayar pajak dan mengikuti peraturan baik peraturan Indonesia maupun peraturan internasional. Tapi ya tidak bisa ditutupi family office itu jadi dirayu untuk diberi layanan khusus. Nah, merujuk pada laman Forbes, ini Tempo yang merujuk ya, family office adalah badan usaha swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi. Istilah ini diucapkan oleh keluarga JP Morgan pada 1838 silam. Kemudian dipopulerkan oleh keluarga Rockefeller. Jadi bisa kebayang nih ya, keluarga JP Morgan, keluarga Rockefeller itu yang mempopulerkan ini. Dalam prakteknya ada dua jenis family office. Ini laporan Tempo saya ulangi ya. Yang utama adalah single family offices, SFOs, and multi-family offices. Jadi, nah SFO ini secara eksklusif didedikasikan untuk melayani satu keluarga, sementara yang MFOs itu multi-family offices melayani banyak keluarga dan beroperasi secara korporat atau komersial. Dalam beberapa tahun terakhir, family office juga makin berkembang dengan munculnya virtual family office, ya, VFO, dengan tujuan untuk mengurangi biaya. Hal ini juga telah menurunkan ambang batas aset yang dikelola ya, AUM singkatannya, Asset Under Management, untuk mendirikan kantor keluarga secara signifikan, sehingga dapat diakses oleh banyak keluarga. Banyak negara-negara yang telah menerapkan skema family office, sehingga membuat pemerintah Indonesia ingin turut mengadopsinya. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, seperti pelaporan kekayaan lintas negara menjadi kebutuhan utama yang dipenuhi bagi family office. Untuk itu, penting bagi pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengembangan regulasi khusus yang mampu membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, serta menyediakan insentif pajak. Nah, kembali nih ya, menyediakan insentif pajak yang mendorong transparansi dan kepatuhan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pengelolaan kekayaan yang efektif, tapi juga mencegah risiko penghindaran pajak yang bisa merugikan pendapatan negara. Dikutip dari Antara, konsep keadilan terkait pengenaan pajak, Justice in Taxation, menegaskan bahwa entitas atau individu dengan kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak yang proporsional dengan kekayaan mereka. Sehingga apabila dikaitkan dengan family office, aturan pajak yang adil dapat mendorong pembayaran pajak sesuai kemampuan ekonomi dan tanggung jawab sosial keluarga dengan kekayaan tinggi. Nah, ini aspek positif semua ya. Jadi kalau ada family office, ini mereka peraturannya jelas, mereka membayar jelas ya. Nah, tidak hanya terkait peraturan Indonesia, disinkronkan dengan peraturan berbagai pajak di berbagai negara. Nah, family office biasanya memiliki struktur keuangan yang kompleks, melibatkan aset internasional, investasi, hingga trust fund. Oleh karenanya, strategi perpajakan berbasis risiko bertujuan memastikan bahwa praktek pengelolaan kekayaan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai regulasi. Dan seterusnya ya. Disampaikan oleh Tempo, pengalaman beberapa negara itu bisa dijadikan pembelajaran. Mulai dari Amerika Serikat, misalnya family office diatur dengan baik dalam sistem perpajakan. Mereka dikenakan pajak korporasi atau sebagai entitas pass-through dengan keuntungan investasi yang dengan pajak berlapis. Ya, semacam itulah Amerika oke. Kemudian tetangga kita Singapura juga contoh negara yang berhasil menarik family office dengan perlakuan pajak yang ramah dan seterusnya. Contoh lain di sini disebut Swiss, negara yang dengan tradisi panjang dalam manajemen kekayaan pribadi. Nah, selain itu hasil riset Asosiasi Family Office Asia pada 2022, pengelolaan family office yang diatur dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan investasi sehingga
sebesar 15 hingga 20% di negara-negara berkembang. Studi lainnya yang pernah dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan insentif pajak family office berhasil menarik investasi yang signifikan. Jadi dari dua berita ini, family office ini ada konsepnya, ada best practice-nya. Dari beberapa contoh negara disampaikan oleh Tempo. Studi juga begitu. Memang catatan kita, kecil kita sederhana saja. Apakah Indonesia dalam waktu singkat ini mampu membenahi regulasinya, dan yang lebih penting kan ini tidak hanya regulasi, tapi bagaimana penerapan regulasi itu yang menguntungkan buat keluarga kaya tersebut, tapi juga menguntungkan buat negara Indonesia. Nah, selalu kita di situ masalahnya. Banyak konsep-konsep bagus yang bisa berkembang di negara lain, di kita kadang-kadang terkendala oleh kelembaman birokrasi, dan penting lagi terkendala oleh sekelompok orang, sekelompok pihak yang membawa ide itu justru mengambil keuntungan dari ide tersebut, bukan kepada keuntungan negara. Ya, kita tunggu saja, dan kita para anggota masyarakat, ya saya dan Ibu Bapak semua berhak untuk tahu perkembangan ide ini dan ujungnya kemana. Kita harus tetap selalu kritis, mengawasi, mengikuti apakah ide family office ini yang di banyak negara, di beberapa negara baik, kalau diterapkan di Indonesia baik, dan tujuan arahnya, hasilnya bagaimana nanti.